punya usaha namanya Aspi Souvenir. Kami mulai merintis ini sejak tahun 2017. Waktu itu pas pulang dari Palembang langsung ke sini coba-coba bikin usaha ini. Terus sudah berjalan 2 tahun kena COVID, jadi agak istirahat dulu sejenak. Sekarang karena udah mulai, alhamdulillah udah mulai stabil lagi, mulai bikin usahanya lagi gitu. Palembang kan dulu kami usahanya jualan gitu kan, jadi kebetulan penghasilannya menurun. Yaudah, mumpung anak belum sekolah, kita pulang kampung aja gitu kan. Jadi pas di sini mikir mau usaha apa ya, coba-coba sama teman, lihat teman bikin ini gitu kan, tapi dia beda variasi gitu. Dilihat kayaknya menarik juga gitu, coba belajar. Awalnya berawal dari nerima upah gitu kan, kita nerima upah bikin begini, bikin dasar-dasarnya, terus dalam satu kodinya itu cuma dapat upah berapa lah gitu ya, tapi nggak apa-apa, penting dapat ilmunya. Lama-kelamaan karena udah biasa, akhirnya kita coba merintis bikin sendiri, pasarkan sendiri. Terus alhamdulillah berjalan lancar, dan kita jualannya di depan hotel. Waktu itu kita tambah dengan souvenir lain, beli yang lain gitu, kayak gantungan kunci, terus pokoknya pernak-pernik tas, souvenir yang ciri khas Bukit Tinggi gitu. Nah, karena sekarang istilahnya peminat sesama penjual itu banyak, jadi katanya yaudah email bikin aja lah di rumah biar kami yang jual. Jadi teman-teman yang di depan hotel yang jual, kita cuma memproduksinya aja lagi, nggak jualan souvenir lagi gitu. Pribadi, kalau di Bukit Tinggi ini karena ciri khas daerah kali ya, jadi peminatnya sebenarnya kita lebih fokus ke tamu luar, kayak tamu Malaysia gitu. Nah, kalau Bukit Tinggi ada juga, tapi istilahnya paling kayak kita perantau Minang misalnya kan, perantau Minang ada di Jakarta atau di Palembang atau di Medan atau di luar daerah yang mereka mau punya mantu atau gimana, paling inilah souvenirnya. Tapi kalau hanya untuk kita lokal, kayaknya untuk apa, mereka pada lihat di sini semua ada gitu kan. Untuk oleh-oleh dibawa kenang-kenangan keluar gitu. Tapi lebih banyak peminatnya ke Malaysia atau ke Singapura. Itu tuh lah ciri khasnya mereka bawa. Oh, dia dari sini loh, dari Bukit Tinggi, bawa jam gadang. Oh, dari Bukit Tinggi loh, bawa rumah adat kayak gitu. Untuk saat ini baru di Bukit Tinggi. Gitu. Kita karena yang pemiliknya kebetulan kami, karyawannya kami juga gitu kan, pemasarannya ya oke lah teman-teman yang masarkan, tapi kita bikin target ya biasalah paling sehari itu sekodi gitu kan. Tapi kalau seandainya pas giliran lagi mungkin penjualan di teman-teman masih ada yang kayak apa ya, kita santai bikinnya gitu. Pas giliran temannya mau pesan lagi, ya udah drop lagi. Kalau kemarin tuh lewat IG, Instagram. Tapi ya karena seperti dibilang tadi kan, ini karena buat tangan orang yang datang ke sini. Kalau lihat IG pun percuma gitu kan, paling istilahnya sekedar oh itu ya. Ada juga sih jual beli dari kayak sosial media, dari WhatsApp atau gimana, tapi tidak begitu besar gitu. Makanya kita lebih banyak langsung sih, larisnya lebih langsung. Per pack-nya itu 30, atau kalau serinya mereka ngambil banyak 25 gitu. Pintar-pintarnya mereka lah gitu kan, karena kan kayak tamu Malaysia itu udah pada tahu kan, harganya segini ya, jadi udah. Terus kita juga bisa ngerayu, misalnya dia beli banyak gitu kan, rata-rata orang tuh beli 10 pack. Nah, jadi kita kasih gift 1 free 1 kayak gitu. Mereka tuh udah merasa gimana gitu kan. Kayak tadi itu, untuk misalnya yang orang dari perantau Minang yang di luar daerah gitu kan, dia mau ngadain pesta, mereka pesan souvenir dari kita kayak sekitar 1.500 piece kayak gitu kan. Nah, tapi itu pun harganya beda, tentu harganya lebih ke lebih di press lagi gitu, soalnya dia pesannya kan banyak gitu kan. Biasanya kita ngasihnya misalnya per piece-nya 7.500 atau 10.000, ya bisa jadi ke si pesta yang mesan sih gitu, 1.500 piece itu kita kasihnya 6.000 atau 5.000 gitu. Agak otodidak, tengok-tengok teman aja, diperhatiin, oh kayak gitu ya. Dia nggak susah-susah juga sih bikinnya.
Paling karena ini kan lebih banyak lem ya, baru-baru belajar itu paling ya mabuk-mabuk dikit lah. Pusing-pusing dikit karena lem gitu aja. Ya keluh kesahnya itu tadi ya, karena kita masih istilahnya masih UMKM kecil ya, jadi kita tuh terkendalanya mungkin di modal. Pas giliran orang yang pesan banyak, otomatis kita jual separuhnya dulu, nanti yang duitnya dapat baru putarin lagi ke modal kayak gitu. Terus kalau istilahnya kalau mereka mau sekalian banyak gitu kan ya, kendalanya itu tadi tenaga kerja kita, karena cuma bikinnya di rumah berdua atau bertiga, palingnya dibantu sama tetangga-tetangga depan gitu yang murah-murah, dia yang kayak memotong, kayak melipat. Nah itu bisa lah kita cari tenaga kerja kecil-kecilan gitu dengan dikasih upah per kodinya misalnya sekian. Dibilang waktu COVID sih emang ini nggak keluar sama sekali, tapi kita banting setir, kita jualan pempek gitu kan. Jadi kita ada 2 usaha juga, ASKI Souvenir sama pempek ASKI. Dan alhamdulillah pempeknya ya mungkin karena kita juga dari Palembang 6 tahun ya, dapatlah rasa-rasanya dikit gitu kan, pinter-pinter bikinnya dikit. Alhamdulillah cocok sama lidah orang di sini. Ya berlanjutlah sampai sekarang gitu. Cuman kebetulan hari ini nggak bikin pempek karena lagi kurang fit. Kalau bantuan itunya nggak ada, tapi kita cuma dapat motivasi. Kita kan ada dalam grup Ekraf ya, ekonomi kreatif. Jadi kita istilahnya diakui lah gitu kalau kita tuh emang UMKM di Kota Bukit Tinggi kayak gitu. Nah jadi paling orang tuh misalnya ngajak kita ikut pelatihan ilmu-ilmu yang kita belum ada selama ini, disitulah kita dapat kayak ilmu pemasarannya, kayak ilmu packagingnya, atau ilmu yang banyak lah yang kita dapatin dari pemerintah ngasih jalan itu pelatihan-pelatihan. Kalau omset ya dia mungkin karena dia tergantung itu tadi gitu, bisa jadi ya nggak sampai 5 jutaan juga lah gitu kan. Tapi perputarannya itu tadi gitu kan, karena kita istilahnya nggak di drop dananya langsung ke situ, jadi muternya dapat untung, ambil dikeluarin upah, diambil itunya muter lagi ke modal kayak gitu. Udah pernah ikut lomba, alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu lomba BKW. Souvenir ciri khas rumah adat Minang dengan harga yang terjangkau waktu itu lombanya. Bukit Tinggi, Sumatera Barat waktu itu kategorinya. Juara 1 tingkat provinsi, tapi karena harganya maksud itu dia kan waktu itu dilombakan pas sesuai dengan harga gitu kan, semuanya ada yang bagus-bagus banyak gitu, tapi karena harga yang jual yang bagus itu kan rata-rata tinggi, jadi kemarin itu tingkat lombanya syaratnya ciri khas Minang dengan harga yang terjangkau 10.000 maksimal. Alhamdulillah kita yang dapat kategorinya gitu. Ibu juga bikin jambul, untuk baju pengantin. Nah, kalau ini kita nerima upah, tapi istilahnya nggak apa-apa lah untuk selingan gitu kan, daripada fokus ke sini aja kan otomatis matanya jadi ya kadang ada bosan-bosannya lah gitu kan, karena itu aja. Nah jadi bikin ini dan bikin jambulnya sekarang ini. Kebetulan kami kalau yang memayatnya ada teman yang lain gitu kan, jadi kalau memayatnya cuma paling habis 2 harian lah ya, tergantung motifnya. Ini kan kayak bahan apa ya, soket apa ya, jadi tergantung motif soketnya ini. Mereka tuh karena udah biasa mungkin ya, jadi dia sebentar, jadi pas giliran yang ibunya bikin jambulnya aja. Kalau jambul ini sehari selesai 1 baju gitu. Bisa jadi nggak sampai sehari selesai. Nah, jadi kalau ini udah selesai, dapat uang istilahnya untuk beli permen, nah nanti lanjut lagi bikin souvenir.
Jadi kegiatannya emang istilahnya nggak monoton satu aja, pengen itulah gitu kan, biar mengisi kegiatan yang lain. Orang ibu orang yang punya baju disediain semua, kita tinggal ngerjain aja. Kebetulan kan teman yang bikin beginian, terus mampir ke rumahnya, enak juga gitu kan, berapa segitu kerjanya juga begitu, udahlah buat ngisi waktu gitu kan, ya buat itulah gitu. Terus sementara nungguin koordinator gimana bisa ngambil ke sini, jadi dapat lagi, jadi istilahnya waktu nggak kebuang cuma-cuma gitu. Dia dikenalin sama orang punyanya, ya udah bikinlah gitu kan. Banyak nih baju, kalau ini kan kayak baju koto gadangnya, ada juga yang baju pengantinnya kayak gitu. Jadi kalau fokus satu aja kayaknya gimana ya, kadang ada malesnya, ada jenuhnya gitu kan, ya udah. Nah, kalau ini kan istilahnya sehari selesai kita dapat jajannya langsung gitu. Ya sama-sama pasti sih, tapi kan kalau ini otomatis butuh proses, butuh waktu gitu. Sementara itu tuh berjalan, ya udah kita ini juga berjalan gitu kan. Sama-sama membantu lah keuangan, intinya kan kita perempuan ini duit ya. Makanya duit masuk gitu. Nggak ada waktu yang istilahnya untuk buang waktu main atau yang healing-healingan lah, nggak perlu gitu. Oh, kalau yang saxophone ini paling aja ada kayak kemarin tuh adik-adik di depan rumah kan nggak ada kos-kosan ini, paling dialah yang untuk bantuin kayak ngelem ini, ngelipat kayak gitu. Kalau untuk di istilahnya kita fokus ngambil satu karyawan, belum sih kayaknya, belum bisa, soalnya nanti kan kasihan kan kalau istilahnya ini masih free time lah gitu kan. Sambil dia pulang kuliah daripada tidur-tiduran, nanti bantuin lem, dan mereka tidak dapat upah juga. Kalau yang ini baru ini sekitar lebaran kemarin, ya puasa kemarin. Dan awalnya nggak yakin gitu, males lah gitu kan, soalnya nggak hobi jahitan, kita biasa main lem kan. Tapi dilihat enggak juga, ternyata gampang juga gitu kan, dan kerjanya cuma sebentar juga. Nah, akhirnya itu. Kebetulan yang orang pelaminan ini agen, istilahnya apa ya, dia yang orang beli ke dia gitu, beli dia satu set ke dia, bukan untuk disewain, ada yang untuk disewain tapi ada yang dibeli jual keluar gitu, jual keluar daerah. Jadi otomatis dia bikin terus